pemirsa berita Soraya TV Cang YouTube. Kembali lagi saya Fajar di Jakarta. Dan bulan sekali di samping saya bersama dengan Pak Ghazali Abbas. Beliau adalah mantan dari DPR RI dan juga DPD RI ya Pak ya. Dan sekaligus sebagai pembina dari LASKI ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau betul ini Bapak kan dari Aceh ya nih Pak. Aceh betul. Bisa dicerita sedikit Pak tentang keadaan di sana di Aceh seperti apa sih Pak sebenarnya? Alhamdulillah Aceh sekarang ini sama dengan Indonesia lain lah. Suasana aman, tentram, dan seni di Aceh pun berkembang dengan pesat sesuai dengan kondisi Aceh. Ya, sebagai daerah Sarami Makkah, daerah syariah Islam, maka seni pun di sana harus sesuai dengan Islam. Itu konsekuensi Aceh negeri syariat Islam Oh, gitu ya. di Indonesia. Di sana juga ada seni ya Pak ya? Oh, ada LASKI juga ada di Aceh. Kan LASKI ini kan se-Indonesia. Iya. Ada pengurus wilayah, cabang, kabupaten, juga nasional Ibu Lisda tadi sebagai ketuanya. Ini Pak Ghazali yang menarik masuk di dunia seni Pak. Apa yang Pak Ghazali lihat yang Pak Ghazali ketahui dari seni ini seperti apa? Saya sendiri memang senang dengan seni sejak masih muda dulu. Sudah waktu itu ya Pak. Biar gini-gini juga pernah jadi penyanyi televisi lagu-lagu gambus dulu. Maka kita sekarang concern dan terlibat secara aktif dalam seni kasidah. Karena saya juga dulu penyanyi kasidah di televisi Indonesia. Dan memang itu sejak muda saya senang dengan seni kasidah karena apa? Syarat dengan nuansa keislamannya. Dan itulah yang dikerjakan oleh LASKI sebagai lembaga seni kasidah Islam. Kenapa di Indonesia ini tidak hanya yang berkembang seni-seni seperti yang selama ini kan, harus kita tonjolkan juga seni-seni keislaman sebagai sandingan seni-seni yang lain. Kita bukan bertanding, tapi bersanding dalam rangka pengembangan seni budaya Indonesia. LASKI kebetulan berkiprah lebih fokus kepada seni-seni keislamannya. Ya, makanya dari dulu memang Islam itu masuk di Indonesia lewat seni ya. Seni, apalagi di Jawa kayak lewat gamelan segala macam ya. Iya, Keislamannya, wali songo segala macam. Terus tadi Pak apa tadi namanya apa Pak tadi Pak? LASKI tadi? Kasidah ya? Lembaga Seni Kasidah Indonesia itu namanya LASKI. Kasidah ini Pak, waktu pertama kali sebenarnya dari mana? Kasidah kan itu bahasa Arab. Itu nuansa kearaban itu yang sangat dominan. Ya, maka di samping lagu-lagunya itu model-model kearab-araban, juga syairnya itu ada nuansa dakwah. Jadi sini kasidah ini ada nuansa kearab-arabannya, keindonesiaannya, juga dakwahnya. Ya, lewat seni. Gitu ya Pak ya. Apa yang diharapkan dari Pak Ghazali sendiri untuk dunia seni untuk para generasi saat ini? Ya, kita harapkan anak-anak muda sekarang ini jangan hanya cenderung kepada seni-seni yang hingar-bingar ya. Semestinya khususnya pemuda-pemuda Islam harus lebih senang kepada seni-seni yang bernuansa keislaman. Karena di situ ada pembinaan mental spiritual dan juga dalam rangka membina akhlak mereka, dalam rangka menyongsong masa depan mereka yang lebih cerah dengan pendidikan, akhlak yang bagus. Insya Allah mereka akan punya depan yang cerah. Itu harapan kita kepada anak-anak kita di Indonesia lewat Lembaga Seni dan Kasidah Indonesia atau LASKI. Pak Ghazali yang menariknya Pak Ghazali juga dulu pernah menjabat sebagai anggota DPR RI juga ya Pak ya? DPR RI, pernah DPD RI. Jadi berapa Pak itu? saya DPR MPR itu 92 sampai 2004, ada 12 tahun. DPD RI 2014 sampai 2019. Artinya apa? Saya di Senayan itu lebih kurang 17 tahun. Jadi anggota parlemen. Berpengalaman juga ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini Pak, Bapak juga dulu di komisi berapa Pak waktu itu? Komisi 1, Komisi Polkam, Politik Hukum Keamanan juga Luar Negeri. Oh, nah ini yang menarik Pak, dikit ya Pak ya tentang di politik saat ini lah. Apa yang seharusnya dilakukan Pak untuk kita menghadapi era politik di tahun 2024 Pak? Sebenarnya begini ya, ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif dengan tupoksi masing-masing. Saling mengontrol. Karena salah satu tugas parlemen adalah
fungsi kontrol. Mengontrol kinerja pemerintah. Misalnya ada penegakan hukum yang belum jelas, yang belum pas, kita harus kritik mereka. Keadilan ekonomi, politik dan sebagainya harus kita kritisi. Yang semua yang ditonjolkan itu, semua itu menjadi benar. Tidak, kita harus kritisi mereka. Itu salah satu tugas daripada parlemen. Ada keseimbangan, ada check and balances, ada perimbangan. Gitu ya. Untuk apa? Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang ada tegaknya hukum, tegaknya hak asasi manusia, dan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita harapkan. Gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin dengan adanya ini nanti pemilihan presiden ya Pak ya, kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan ya Pak. Oh iya, kan yang dipilih kan tokoh-tokoh terbaik Indonesia. Jadi kita harus pilih mereka yang kira-kira kita harapkan dapat memimpin Indonesia yang lebih berkeadilan, lebih manusiawi dan sebagainya. Terserah masyarakat siapa yang mereka pilih. Yang penting adalah jangan karena pemilihan ini kita berseteru. Silakan kita tunjukkan watak kita yang demokratis. Misalnya ada beda pilihan, itu manusiawi, itu hal-hal yang demokrasi kan. Tapi di antara kita harus tetap bersatu dalam NKRI. Gitu ya. Yang penting adalah presidennya yang kita pilih, presiden yang cerdas, presiden yang ramah, presiden yang santun, yang pro kepada rakyat, yang pro kepada keadilan. Seluruh rakyat tidak diskriminatif. Iya, benar. Tidak hanya yang diayomi, yang mendukung dia. Kalau sudah jadi pejabat negara, presiden misalnya harus mengayomi seluruh Indonesia. Iya, benar. Seluruh tumpah darah Indonesia untuk rakyat. Itu yang paling penting. Begitu ya. Makanya jangan Pak ya, banyak dari sebagian masyarakat mengatakan politik ini, wah politik gini-gini dalam tanda kutip ya Pak ya, mungkin keras lah apa begini. Sebenarnya enggak ya Pak ya? Enggak. Politik adalah upaya mengambil atau membuat kebijakan seluruhnya untuk kemaslahatan rakyat. Itu polisi kebijakan. Seorang yang sudah punya otoritas, punya kekuasaan, itu digunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote di bawah, di Nusa Tenggara Timur. Itu adalah tugas pemimpin Indonesia. Ya, yang terakhir ini Pak. Ya. Yang terakhir yang mungkin harapan Pak Ulil sendiri untuk dunia politik di Indonesia ya Pak ya, dan untuk tahun politik di 2024 pemilihan presiden apa Pak harapannya? Harapan saya kan sudah jelas sekarang baca pres. Ya, itu adalah sesuatu yang lumrah dan normal dalam sebuah negara demokrasi. Sekarang terserah kepada masyarakat Indonesia untuk memilih. Kan tidak boleh pilih semuanya kan? Iya. Pilih salah satu. Jadi kita harapkan rakyat Indonesia memilih pemimpinnya yang punya karakter yang jelas, punya rekam jejak yang bagus, sehingga dengan demikian kalau sudah jadi kepala pemerintahan nanti, dia menjadi seorang negarawan yang memikirkan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk mendapatkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur untuk semuanya. Semuanya. Ya, terima kasih Pak Ghazali. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih atas waktunya juga, kita wawancara sedikit banyak memberikan ilmu pada saya dan pada pemirsa. Amin. Sehat selalu Pak Ghazali. Amin rabbal alamin. Ya, terima kasih pemirsa berita Soraya TV untuk ini ketika antara kita bersama dengan Pak Ghazali Abbas. Beliau adalah pembina dari LASKI dan juga mantan anggota DPR RI dan DPD RI. Terima kasih pemirsa berita Soraya TV itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.